Saya ingin pulang. Kenapa juga saya harus memutuskan untuk datang ke sini? Saya sudah kelewat lama menunggu. Tapi wawancara belum juga dimulai. Tapi kalau saya pulang, bagaimana jadinya nanti? Terus terang saya penasaran pada apa yang dia janjikan. Orang itu kasih janji akan memberikan saya kesempatan hidup satu kali lagi. Tapi apa mesti saya mendengarkan orang dengan kuasa Tuhan seperti itu? Di kehidupan saya sebelumnya, saya pernah memasrahkan hidup saya kepada orang seperti itu. Lelaki tepatnya. Hingga lelaki Inggris itu datang menghampiri saya seperti seorang juru selamat. Tapi lama-kelamaan saya kecewa juga. Saya beralih pada janji laki lain. Malah lebih menyakitkan. Nyonya sedang membicarakan siapa sebenarnya? Anda memanggil saya Nyonya. Dipanggil Nona juga, saya tidak apa-apa. Baik Nona. Kalau tidak salah, ada 3 orang yang Nona bicarakan tadi. Memangnya Anda tahu siapa yang sedang saya bicarakan? Atau ini akal-akalan Anda saja supaya bisa ngobrol dengan saya? Saya hanya menduga. Dugaan saya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nona... Nona D. D? D apa? Ya D saja. Baik Nona D. Kalau begitu, Nona bisa memanggil saya Tuan W. Alah, ikut-ikutan saja Anda ini. W apa? Ya W saja, biar selaras dengan nama Nona. Tapi, kenapa saya mesti memanggil Anda Tuan? Ini kan bukan zaman kolonial. Apakah Nona belum tahu? Orang Melayu menggunakan sapaan tuan-tuan yang maknanya sama dengan bapak ibu. Sapaan itu digunakan entah sejak kapan hingga hari ini. Tetapi jika Nona merasa keberatan karena panggilan itu terlalu feodal, Nona kan bisa memanggil saya dengan Bung, Kamera, Bro, atau Saudara, or whatever. Kalau gitu, baiklah Saudara W. Anda nanya apa tadi? Nah, itu dia Nona. Nona ini sedang membicarakan siapa? Oh, orang yang mengundang saya ke sini. Siapa? Tuan P. Tuan P. Berarti kita sama. Orang itu juga mengundang saya ke sini. Jadi, Anda datang untuk ngobrol-ngobrol dan janji demi Kehidupan berikutnya yang lebih baik. nasib kita sama ternyata. Tapi, ada juga orang itu. Di surat undangan, dia menuliskan namanya sebagai Tuan P. P apa? Ya P saja. Dia mau main misteri-misterian sama kita. Biar selaras dengan nama kita. Edun.
Iya. Di kehidupan saya sebelumnya, saya pernah menyuap sapu tangan sutra untuk seseorang. Caranya menghisap cangklong juga persis seperti dia dulu. Is there something wrong? Tidak, Tuan. Cangklong Anda bagus dan bau tembakaunya harum. Saya suka. That's it? Ya, jika boleh saya berkata jujur lagi. Apakah ada yang melarang, Nona? Kejujuran adalah cara menghadap kita yang terbaik. Semua agama di dunia ini menganjurkan kita untuk bersikap jujur. Para suami mesti jujur kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya. Kecuali ya untuk urusan yang dapat menyebabkan pecahnya perang dunia ketiga. Saya sepertinya mengenal Anda, Tuan. Really? Iya. Maaf, Anda bisa sedikit mendengar. Sedikit lagi. Maaf, turunkan tangan kanan Anda. Ya, demikian pula saya. Chloe pada leher Nona mengingatkan saya pada kehidupan saya di Batavia dulu. Dahulu sekali, saya pernah punya seorang nyai. Dia perempuan tercantik yang pernah saya cintai di seluruh Hindia Belanda. Tetapi maaf, kemudian dia dibunuh. Terdapat luka melintang di lehernya. Tapi bukan sekali saja Nyai atau Tuan mereka dibunuh. Bisa Nyai atau Tuan siapa saja. Hanya dia Nyai yang mati dengan cara sangat menyedihkan seperti itu. Berarti Anda pernah tinggal di Gambir? Tepatnya di tepi kali Ciliwung. Anda dari Kahuripan, kan? Anda datang pada suatu sore ke desa saya. Saat itu musim buah-buahan sedang dalam puncaknya. Saya datang dengan kereta beroda 4 yang ditarik 2 ekor kuda untuk menjemput mutiara Kahuripan saya. Kereta kuda itu penuh beras, buah-buahan, dan sayuran, Ayam jantan dan betina, gula aren dan biji kopi, rempah-rempah dan bumbu-bumbu. ramuan Madura. Nyai, Tuan, maafkan saya Tuan. jangan Nona tersinggung. Semua sudah terjadi, dan kita hanya bisa mengenangnya. Sebagai kenang-kenangan manis di antara kita. Tuan,
masih bisa mengenangnya? Tentu saja, Nona. Meskipun sudah lama sekali, saya masih bisa mengingatnya. Bagaimana kehidupan kami di Batavia dulu. Kami merupakan keluarga kecil yang bahagia. Nancy, anak kami, yang baru berumur 7 tahun. Dia anak yang cantik dan ceria. Dan Dasima sangat teramat sayang kepada Nancy. Dasima sendiri merupakan sosok perempuan yang periang. Namun, entah kenapa, pada satu hari, Dasima berubah menjadi sosok yang pendiam. Dia seperti tidak mau banyak bicara kepada saya. Lama-kelamaan, dia mulai meninggalkan saya. Sampai pada akhirnya, malapetaka itu tiba. Samiun. Lelaki itu diperkenalkan oleh Mabuyung pada saya untuk membantu saya belajar kembali agama Islam. Selama kawin dengan Tuan William, saya memang sudah lama meninggalkan syariat agama saya. Tapi Samiun, dengan segala rayuannya, dia berkata, Nyai mesti kembali ke agama Islam. Jangan bertahan dalam kekafiran. Saya akan bantu Nyai. Sebenarnya, saya sudah tahu sejak awal maksud lain dari Samiun. Dia ingin mengambil saya sebagai istri mudanya. Tapi karena saya kepingin benar-benar hidup dalam suasana hangat dan karib di lingkungan bangsa saya sendiri, saya memutuskan untuk meninggalkan Tuan William. Saya kira nasib saya akan jadi lebih baik. Ternyata tidak. Seperti kata pepatah, keluar dari mulut buaya, masuk mulut harimau. Nyonya masih dendam kepada lelaki selam itu, atau kepada saya barangkali. Saya sudah bisa memaafkan Tuan, tapi sama Samiun belum. Terima kasih, Nona. Saya senang bisa mendengarnya. Tapi kalau boleh saya kasih advice, menyimpan dendam itu tidak baik. Apalagi kepada seseorang yang pernah kita cintai sebelumnya. Saya jatuh cinta pada Samiun. Jika tidak cinta, lalu mengapa Nona minta cerai dari saya? Tadi kan saya sudah bilang bahwa saya minta cerai dari Tuan karena tidak sanggup dengan kehidupan saya sebagai Nyai. Tapi kenapa keputusan itu tiba-tiba sekali setelah kedatangan Mabuyung dan Samiun? Kenapa Anda menginterogasi saya? Memangnya sekarang ini kita siapa? Ya, oke, saya memohon maaf. Tapi omong-omong, kenapa Anda jadi gampang marah seperti ini? Seingat saya, dulu Anda tidak begitu. Saya marah bukan hanya karena ulah kalian sebagai mantan suami saya. Sebentar. Memangnya ada berapa lelaki dalam kehidupan Nona? Hanya saya dan Samiun, kan? Para pengarang itu, mereka yang menuliskan kisah saya dalam titel cerita Nyai Dasima. Maksud Anda, Jeff Francis dan SM Ardan? Iya, para pengarang itu kelewat berlebihan. Mereka menghilangkan detail cerita yang penting, tapi menambahkan yang lain, yang entah apalah itu. Saya ingin kembali ke masa ketika para pengarang itu belum menyentuh saya sebagai bahan permainan mereka. Nona ingin kembali ke masa ketika para pengarang itu belum menuliskan kisah kita. Iya, kurang lebih begitu. Ini menarik. Seorang tokoh cerita
menggugat pengarangnya karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Begitu kan? Itulah alasan kenapa Anda dan saya datang ke sini kan? Memangnya untuk apa kita ke sini? PDKT, CLBK, Apa itu PDKT? pendekatan, CLBK? cinta lama bersemi kembali. That is not what I mean. Saya juga punya kepentingan dengan undangan Tuan P ini. Tetapi niat Anda untuk kembali ke masa ketika para pengarang itu belum menuliskan kisah kita jadi naif sekali. Dulu kan kita hidup ketika pejuang emansipasi wanita dan tokoh feminisme seperti R.A. Kartini belum dilahirkan. Dan sekarang kita ada di sini jauh setelah R.A. Kartini mati. Ya, meski para pengarang itu ketika itu belum menuliskan kisah kita dan membuatnya jadi berlebih-lebihan. Apa yang sudah kita alami sudah dicatat dalam laporan kepolisian. Memang Anda tahu bagaimana penambahan bumbu-bumbu itu bermula? Kenapa Anda bertanya kepada orang yang saat itu sudah mati? Begini, setelah Nona terbunuh, oke, saya akan menceritakan diri kita sebagai orang lain, sebagai orang ketiga. Begini, setelah Dasima terbunuh dan mayatnya ditemukan di Kali Ciliwung, William buat laporan ke polisi. Tuan Scott mencatat semua keterangan William dan saksi-saksi lainnya. Si Puasa dan Sabiun dibekuk hanya beberapa jam setelahnya. Sehari kemudian, koran-koran di Batavia dan Buitenzorg ramai memberitakan peristiwa ini. Mereka bergosip, ceritakan William dan Dasima. Setelah gosip berkembang, William tidak makan selama berhari-hari hingga badannya kurus dan dia jatuh sakit. Sebab meskipun Dasima sudah minta cerai dari William dan ingin hidup bersama Samil, sebenarnya William masih sangat cinta dengan Dasima. Dia ingin nyainya itu bisa kembali dan bisa hidup bersama lagi. Sumpah? Biar saya bisa bergerak. Akhirnya, Anda bisa juga mengucapkan ungkapan itu dengan benar. Dulu, Anda suka salah sebut, jadi disambal geledek. Saya senang bisa lihat Nona ketawa lagi. Anda tetap lelaki yang lucu. Nona juga mesti tahu, jika para pengarang itu tidak menuliskan kisah kita, mungkin kita tidak akan ada di sini. Kisah itu hanya akan ada dalam tumpukan arsip kepolisian. Sebab bagaimanapun buruknya orientasi penulisan para pengarang itu, mereka telah sukses mengawetkan kisah Nyai Dasima. Kisah itu bukan hanya jadi bahan roman, tetapi juga pertunjukan komedi Istanbul, tonir, film, dan teater. Nyai Dasima tetap dikenal dan dikenal orang hingga hari ini. Tapi, kenapa para pengarang itu memperlakukan kita seperti itu? Saya terutama. Nona pikir mereka tidak semena-mena dengan saya. Sama saja, kita ini korban permainan pengarang. Tetapi, kalau boleh tahu, memangnya Anda ingin diperlakukan bagaimana sebenarnya? Saya tidak suka digambarkan sebagai perempuan lemah, terlalu penurut sama suami. Ya, para pengarang itu menempatkan Anda pada stereotip. Kalau kata seorang ahli sastra begini, karakter dikunci dalam tipologi tertentu. Misalnya, perempuan adalah makhluk lemah. Nyai kawin sama tuan karena mau eret hartanya. Orang kampung pasti miskin dan bodoh,
dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dia. Anda tahu, meskipun saya orang kampung, saya bukan perempuan lemah. Ya, saya percaya. Sebelum Tuan mengambil saya, baiklah. Sebelum William mengambil Dasima, Dasima telah belajar dan mahir pencak cikalau. Wah, ini yang belum saya dengar. Menarik. Yang para pengarang itu tidak tahu atau tidak tertarik mencatatnya adalah bahwa Dasima telah melawan, terutama ketika menjelang peristiwa pembunuhan. Malam itu, Dasima diajak menonton Sahibul Hikayat di Gang Kernolong. Sejak awal, Dasima sudah curiga, sebab tidak biasanya Samiun mengajak preman macam si puasa. Tapi alasannya waktu itu adalah untuk menjaga selama perjalanan. Ternyata benar. Begitu melintasi jalan setapak yang sepi, Dasima mendengar suara berkresek, dan puasa sudah mencabut pisaunya dan menusuk dengan satu tikaman. Samiun bukannya menolong, dia malah lari dengan si kuntung. Puasa kembali menyerang dengan sabetan berikutnya. Dasima berusaha melawan dengan payung yang dia bawa. Terlalu sapi, terlalu lambat untuk menangkis. Luka pada perut Dasima membuatnya kehilangan konsentrasi. Dasima jatuh terjerembab. Sama-sama Dasima melihat puasa maju dan begitulah akhirnya Dasima mati. William pun akhirnya mati juga, karena sakit dan duka cita berkepanjangan. Nancy, Sebelum mati, William sudah buat wasiat untuk Nancy. Dia dipindahkan ke panti asuhan Vincentius di Keramat hingga ia berusia 18 tahun. andai takdir bisa diubah, Bukankah itu yang kita inginkan, Nona? Dan kita akan bicarakan ini nanti dengan Tuan P. mestinya Tuan P akan bisa menolong kita. Bukan lagi akan, tapi harus. Ya, jika benar dia mau menulis kembali kisah kita, dia harus memperhatikan apa yang jadi kelemahan karya-karya pengarang sebelumnya. Jika tidak, untuk apa dia melakukannya? Aku punya ide. Itu yang kusuka dari Nona. Penuh pikiran segar. Bukan saatnya untuk merayu saya, Tuan. Begini, bagaimana jika kita memainkan kembali adegan di seputar kehidupan kita dulu? Kita mainkan versi revisinya. Wah, senang saya dengan Nona. Jangan GR dulu, Tuan. Jadi, Tuan P tidak perlu lagi mencari-cari segimana yang mesti dia perbaiki. Marvelous. Artinya, Tuan P akan menulis kembali sebuah karangan dengan mengakomodasi aspirasi tokoh di dalamnya. Avant-garde, Nona, hanya bisa dilakukan di sini, di panggung ini. Dan kita masih membutuhkan tokoh-tokoh lainnya. Absolutely, madam. Yeehaw! Andeca, andecila bora, bora bori. Andeca, andecila bora, bora bori. Siang malam Nona pergi ke Ambon, pulang pergi Nona lewatin Ancol. Saya cinta sekali Nyai Pejambon, pakai pelet walihun semoga nyantol. Andeca, andecila bora, bora bori. Andeca, andecila bora, bora bori.
ande ca, ande cila bora bori. Jalan-jalan ya nona ke Taman Sari. Syalalalala. Kanan kiri ya nona bunga berseri. Syalalalala. Kalau cinta ya nona kasihlah hati. Syalalalala. Biar abang tinggalin Simpo Hayati. Ande ca, ande cila bora bori. Ande ca, ande cila bora bori. Berhenti! Ingat ya, yang pegang kuasa itu petugas. Kalian diam semua. Dasar sekadang kuya. Sekuasa lu. Melihat laga security itu, saya jadi kepingin kencing. Permisi nona. Bung, Aye, iya. Kenapa Bung nyanyikan lagu itu? Aye tuh suka banget nyanyiin tuh lagu. Apalagi kalau pas mandi. Sama nunggu sesuatu. Iya, kayak sekarang ini nih. Bung datang untuk wawancara juga. Dikatanya segitu demi perubahan nasib. Tentang lagu itu tadi. Siapa itu Nia Penjambon? Dia bukan siapa-siapa saya. Kebetulan saja ketemu dia di sini. Jadi, siapa? Jadi itu, Aye pernah jatuh cinta kepada seorang nyai. Iya, Nyai Penjambon itu. Kalau nggak salah, Dasima nama sebenarnya. Bung, tidak mengenaliku lagi. Serius? Coba Bung ingat-ingat. Ingat masa yang jauh ketika seorang perempuan cantik dibujuk untuk kembali ke agama Islam. Ingat bagaimana laki-laki itu berkata, Nyai mesti kembali ke agama Islam. Jangan bertahan dalam kekafiran. Saya akan bantu Nyai. Suaranya bergetar oleh nafsu. Stop dulu. Ingatlah bagaimana laki-laki itu mengobrol janji. Setelah itu dia lupakan. Masya Allah. Kenapa kamu menipuku, Samiun? Kenapa kamu mengawiniku karena hanya harta dan perhiasanku? Lalu memperlakukan aku sebagai jongos. Ya, anjing. Lo. Samiun brengsek. Oh, so this is Samiun. Ini dia yang rebut saya punya Nyai. Saya ingat, begitu keluar dari penjara dulu, kamu datang kepada saya yang sudah sakit-sakitan meminta maaf. Ya, beginilah posisimu saat itu. Duduk sambil menangis di lantai, macam kucing garam yang sudah ketahuan karena sudah colong itu ikan asin. Maafin Aye, Tuan. Jangan-jangan, sebelum merebut Dasima dulu, kamu datang ke rumah saya, masuk ke kamar Dasima. Hah? Saya selalu temani Mak Buyung, gak pernah datang sendiri. What? Jadi siapa itu yang masuk ke rumah saya? Hantu belauk. Yang jelas bukan saya, mungkinnya duda lain. Montong dulu aja sih ya. Goblok cekain mah. Sabar Nona. Jika kita ingin memperbaikinya, kita harus bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kita harus bisa bekerja sama. Kita harus saling memaafkan, saling memanfaatkan. Ayo! Maafin abang Dasima. Setelah ini, kita harus jadi tim yang kompak. Samiun, kamu orang mesti tahu ya, kita berdua sudah susun rencana akan pilih satu adegan dalam kisah Nyai Dasima. Kita akan mainkan ulang nanti. Katakanlah, ini adalah versi revisi dari yang pernah ada. Paham? Separah, Tuan.
Kita main lenong-lenongan. Ah, siap Tuan. Good. Tapi kita masih membutuhkan beberapa tokoh lainnya. Saya ingin perempuan tua yang menjadi penyebab perubahan nasib Dasima bisa hadir ke sini. Yang Tuan maksud tuh Mak Uyung. Iya, dialah orangnya. Dia yang membujuk Dasima untuk bisa menerima Samyun. Yang kerok memang dia. Tapi Mak Buyung sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Dasima sayang Mak Buyung. Nah, mudah-mudahan itu Mbak Buyung. Woi, siapa di dalam? Ini gue yang dipanggil puase. Kampung kita tempat tinggalnya. Ilmu pukul tinggi apa aja bisa. Elu, jangan tinggal depan gue. Hahaha. Ih, abang. Aye ini yang dipanggil Hayati, parasnya bening, kulitnya putih. Dari kecil udah rajin ngaji, begitu gue dapat gelar setan cekik. Di sini siapa yang ngomel-ngomel, ha? Jawab. Iya, siapa? Lah buset. Kagak ada yang ngaku nih. Hei, Sateki. Apa? Periksa. Iya. Tuan, bukan lu. Bukan ah. Kak. Nah, ini nih. Badannya kayak laki. Buset, laki bener ya. Tangannya halus. Kagak dijapunin. Ya ilah, cewek. Iya. Abang lihat. Tahun dulu ya? Bukan Bang. Lo tahun kan? Bukan Bang. Yuk, yuk. Udah tahun kan? Bukan Bang. Aku aja lalu tahun kan? Bukan. Aku aja tahun kan? Demi Allah bukan Bang. Aku ibu gak kencing lu. Bangun lu. Bangun. Bang, bukan dia. Kayak kenal nih. Siapa ya? Setan ceki. Jembatan tengang di situ. Siapa sih? Es. Samion. Ya Allah batu. Abang sayang, udah lama ya bang? Ya Allah bang. Juga. Set abini sih bang. Lu ngapain sih kesini? Abang ngapain di mari? Tuh minta di. Nyindir bang. Duit mana duit? Rupanya habis nih. Duit asem. Bagiin. Kok lu? Bagi duit. Bagi bang. Dah, beberapa mubang jadi dulu. Bang. Sebelum nih kan, lu rajin sholat ya? Dari keluarga terhormat lagi. Mak lu juga guru ngaji, pernah nyem Ka'bah tuh. Terus ngapa ngorbanin anaknya kayak gini? Heran gua lu. Udah. Hei, Mion. Ketemu juga kita di mari. Gue lihat masih sehat-sehat aja lu. Lu apa ngajak nih orang kesini sih? Lah, dia juga dapat undangan kayak Aye bang. Keturunan nasibnya. Gua kapok digebukin sama dia. Udah, mulai kencing. Woi. Mau kemana lu? Sini lu. Lempeng ditembus di bawah. Cakep. 8 mata hilang semua. Cakep. Hei, pengen mampus lu sambil bilang. Kok kepalanya? Kamu nih gua datang. Lu yang mulu. Lepaskan. Cantik. Saya kasih peringatan sekali lagi ya. Kalian jangan main-main di sini. Ini bukan teater tradisi. Ini teater modern. Jangan kebanyakan warna lokal. Kurang asyik. Mestinya kalian bisa meniru saya. Meskipun saya orang asing, saya bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, dengerin tuh Bang. Dengerin tuh Kak. Udah. Jangan kebanyakan bercanda. Nah, silakan Nona. Saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan kalian sudah tahu kenapa kalian diundang kemari kan? Untuk sekarang,
kita percaya saja pada apa yang dijanjikan oleh Tuan Peng. Dan untuk kalian berdua, kalian mesti tahu, kami yang datang lebih dulu sudah sepakat akan memainkan kembali adegan di seputar kematian Nyai Dasima. Ah, itu mau pasti akan memojokkan saya sebagai puasa. Belum tentu. Si puasa lah satu-satunya tersangka dalam peristiwa pembunuhan itu. Yang lain mah cuma bawa-bawa aja. Tapi bentar dah. Sebelum permainan mulai, saya pengen minta kepastian dulu nih. Kepastian apa lagi? Kepastian tentang siapa yang sebenarnya nyuruh saya. Udah, jangan pada ke benang kusut. Sudah, jangan terlalu banyak cakap. Katakan versi mana saja. Soalnya ada dua versi nih. Kalau menurut Jean Francis, si puasa ngebunuh Nyai Dasima karena disuruh sama Samiun. Soalnya dia pengen nguasain harta Nyai Dasima. Oke saudara-saudara, inilah yang disebut sentimen anti pribumi dalam karangan Jeff Francis. Lanjut puasa. Tapi kalau menurut SM Ardan, si puasa ngebunuh Nyai Dasima karena disuruh sama Tuan William. Soalnya dia sakit hati. Dia pengen baik dirinya maupun Samiun tidak dapatkan lagi tuh Nyai Dasima. Kalian tahu, itulah pesan nasionalistik karya Ardan. Dia bikin orang Inggris itu berwatak jahat. Oh, jadi elu yang bikin rencana busuk dan korbanin suami Aye. Belum selesai. Lanjut puasa. Masih ada lagi nih. Kalau menurut SM Ardan, si puasa ngebunuh Nyai Dasima pakai golok. Tapi kalau versi Jean Francis, si puasa ngebunuh Nyai Dasima pakai pisau sekin. Terus hantam kepala Dasima pakai duyung sampai matanya. Nyuhun ya ampun Agusti. Astagfirullahaladzim. Ini nggak apa-apa ya Allah. Pinter ya. Aku kirain lu di sini masih juga ambilin orang. Abang ngilang barusan ya Allah. Bentar tuh. Itulah mengapa saya merasa perlu untuk menghadiri undangan Tuan P ini. Saya ingin ada perubahan dalam hidup William dan wataknya direhabilitasi. Bayangkan, di kehidupan sebelumnya, William digambarkan sebagai sosok yang sibuk. Dia pergi kerja dari pagi hingga sore hari untuk menjaga tokonya di kota. Tetapi dia tetap menghormati pilihan hidup dia punya Nyai yang ingin hidup bersama bangsanya sendiri. Bahkan William memberikan seluruh harta berupa perabotan dan perhiasan yang menjadi milik Dasima. Dia minta notaris untuk mengantarkannya ke tempat Dasima yang baru. Sementara di kehidupannya yang kedua, wataknya dibikin jahat. Dia digambarkan sebagai sosok yang pendendam. Benar yang dikatakan puasa tadi. William menyuruh puasa untuk membunuh Dasima. Tetapi hal itu tidak mungkin. Sebab William masih sangat cinta dengan Dasima. Sementara Samiun, laki licik dan kejam itu, hanya digambarkan sebagai korban akibat pergaulannya dengan bercokok macam si puasa. Itulah alasan kenapa kita harus memainkan kembali adegan di seputar kematian Nyai Dasima. Bisa kita mulai? Bentar. Tapi dari mana nih kita mulainya? Gimana ya pas pertama kali Dasima ketemu Samiun tuh? Sebab di saat itulah malapetaka itu bermula. Terlalu panjang. Lagian William tidak hadir dalam peristiwa itu. Dan tokoh Mbak Buyung belum juga datang. Oh, langsung saja ke malam waktu Samiun, Dasima, dan puasa mau pergi nonton Saibul Hikayat di Gang Kernolong. Gimana?
Saya setuju. Saya ingin melihat bagaimana kalian menanggapi peristiwa pembunuhan berencana ini. Lah, apa bener? Peran saya tersangka dong. Apalagi air, bolong kali jidat. Terus kita pada pakai bahasa apaan? Pakai aja bahasa yang paling enak buat kita. Alah, protes terus kalian. Well, larangan berbahasa Betawi tadi saya cabut. Ampun, Samuel. Jangan ngeledek lu Samuel. Gua beri baru nyahul. Udah. Kita udah belum banyak waktu hanya untuk soal bahasa. Waktu kita udah banyak lagi. Ayo. Sebentar. Sutradaranya, Ya ilah, sekarang dia yang ribet. Mana nih? Tuan atuh. saya tidak mau. Bagaimana kalau kita menyutradarai peran masing-masing? Bisa kan? Besok atuh. Yaudah, nanti saya kasih tanda. Ini kita bereskan. Mari. Nona saya bantu. Ayo. Menir, ini yang beratan, cewek mulu. Biar aja bantu ya. Bang, Mak. Kasih, Mak. Bisa nih. Semua sudah siap? Udah. Siap, Tuan. Kalau gitu. Action! Samiun. Nanaonan siya ni Puaing kahet. Ini bu apa sih Dasima? Saya ninggalin Willy yang demi menjadi istri kamu. Tapi kenapa kamu malah memperlakukan saya sebagai jongos? Dasima, jadi bini emang kudu gitu. Apa aja yang laki suruh tuh kudu diturutin. Bukan cuma kamu yang begitu, tapi juga Noh, Hayati. Kan kalau Hayati tuh yang di situ tuaan. Udah pantas deh nyuruh-nyuruh gitu. Abang aja masih suka diatur sama dia. Dulu juga kamu janji akan menceraikan si Tuir jika sudah menikah dengan saya. Mana buktinya? Dasima, sabar ya. Abang masih usaha nih. Padahal abang udah pakai jampi-jampi tuh dari Hollywood, tapi tetap aja ngantuk kayak tuyul. Dia juga ngelarang saya pakai perhiasan ini itu. Dasima, kita kan tinggal di kampung nih. Gak pantas deh pakai perhiasan gemerlap kayak gitu. Lagian harta Dasima masih milik Dasima sendiri kan. Abang sama Yati kagak ambil. Belum. Gimana lagi sayang? Saya pingin pulang. Masih ngambek ceritanya. Saya pingin pulang ke Kahuripan. Malam-malam begini, ya Allah. Dasima, mendingan kita jalan-jalan dulu dah. Katanya Dasima mau nonton si Abel Kaya tuh di Gang Kronolog. Besok pagi deh, abang gue anterin. Iya bang. Iya, jangan marah lagi saya. Cici. Jangan si puasa. Ini aja baru nongol. Dasima, ini Dasima, dandan dulu dah. Biar botok. Abang tinggal gas aja nih. Iya bang, saya dandan dulu ya. Iya. Ya rapi ya. Terlalu bertele-tele. Terlalu panjang dialognya, saya kurang suka. Suka dia kali, Bang. Dah itu burung. Belum aja gue jadiin opor. Gue kokop palanya. Lah, masih di mari, Bang. Tapi bener, mau kemana? Abang mau ke rumah Wajindan yang di Gangole. Sama Dasime. Kagak. Ini urusan bisnis. Wajindan mau jual tanahnya tuh ini ke Boyoran. Dia minta gue jadi makarnya. Bakal dapat banyak duit, Bang. Pasti, gak usah nanya. Ya udah, Bang. Ingat, kalau ada kelebihan rezeki, amal sama orang miskin, sumbang, masjid, amelangga. Jangan dipakai yang bukan-bukan. Iya, gue udah tahu. Gue kan bukan bandar judi kayak lu. Ya udah, no, yang ada sama bini, jangan gerem mulu di rumah Dasima. Tanpa ada tuh,
Kagak. Abang inget kok nih hari apa? Kan hari ini jatahnya Yati. Kita bikin asai dan nanti. Jangan lupa bacaan dulu. Langkah nol kiri kanan biar hasil bagus. Iya, gue udah ngerti ah. Masuk kamu. Yaudah, ayo main cekin dulu ya. Yang menang ya, kalah mulu dari kemarin. Musik. Tahu. Nyuruh ini, nyuruh itu, ngarang ini, ngarang itu. Mau aja dia. Kok gak denger? Boleh kalian minta persekotnya? Ya Allah, ini orang baru nongol. Sini lah. Kenapa? Gini Un, gue sebenernya keder nih. Ya dari gimana sih? Kalau jadi nih ya, ini tuh pertama kalinya gue bakal punya perempuan. Mana cakep lagi orangnya. Gue jadi kagak tega ya. Lu udah terima persekot dari gua aja udah ngomong gitu loh. Pokoknya nih ya, Dasima kudu mati hari ini. Kalau Dasima mati, persenan lu gue tambahin. Kalau tega ya Un, gue aja nih yang udah kesohor sebagai bajingan kagak tega. Kalau lu mau duit banyak, mending lu ikut gue dah. Rampokin tuh di kota tuh. Modal gua udah gede, gua udah jual ijazah gua tuh buat nyawa lu. Kayaknya lu mesti mikir ulang deh Un. Ya, ini sih kalau lu masih pengen dianggap manusia ya. Udah, lu malah nasekin gue. Pokoknya nih, Dasima kudu mati hari ini. Deh, Maaf bang, saya kelamaan dandan. Saya nyari payung dulu tadi, takut hujan di jalan. Ya Allah, cantik bener. Ya deh, abang cari obor dulu. Mana bang umurnya? bentar. Bentar ya. Nah, abangin. Jadi, bang puasa ikut nonton juga? Iya, Nyai. Iya, hitung-hitung jagain kita. Malam tuh buat begal merampok jalanan. Iya, Bang, Nyai. Tenang. Aman sama Nyai mah pokoknya. Ayo dah, keburu malam, kita jalan yuk. Kita nggak berduaan dong. Udah gak apa-apa, kan ada yang jagain. Ya udah, sok atuh. Bang Samiun, tempatnya masih jauh ya? Saya takut. Kagak ada sih, Mak. Dikit lagi sampai kok. Depan situ tuh. Bentar lagi ya. Iya. Bang Puasa kok diem aja sih? Bang Puasa? Bang Puasa kenapa? Sakit? Bang, tolong Bang Puasa ini! Lu kenapa? Sakit perut lu. Aduh, gue gak sanggup. Kagak sanggup kenapa bang? Maafin Nyai, Nyai. Sebenarnya Aing ikut bukan buat jagain Nyai, tapi Diem wah. Abang diem di situ. Tapi apa bang? sebenarnya Aing ikut disuruh Samiun ngebunuh Nyai. Samiun! Buat mandi. Udah kepala basah. Biar gue nyebur kalian. Berhenti, jangan bergerak. Dasima kemari, jauh-jauh dari kucing garong itu. Senjata itu. Letakkan senjata itu. Letakkan. Udah tuh ah. Sudah lama saya ikuti kamu Samiun. Kamu keji. Kamu kawin dengan Dasima karena mau hartanya. Dan kamu ingin membunuhnya juga. Kamu licik dan keji Samiun. Hanya binatang buas yang bisa seperti itu. Gua kagak peduli. Mau apa lu mau jadi kafir? Bang Miun! Bang! Ya Allah! Bang! Kok jadi begini sih? Tolong! Tolong! Stop! Kenapa mesti ada pembunuhan? Menjengkelkan. Kenapa watak Samiun tidak berubah jadi lebih baik, ha? Udah, biarin aja gue yang jahat. Kalau nggak ada gue nih, perang lu mau jadi apaan? Baik kagak dapet, setengah-setengah nggak dapet. Yang ada hambar tuh kayak seru bayam. Ya,
Jika sebagai korban, Dasima bisa diselamatkan, kenapa Samyun mesti mati? William hanya membela dirinya, Nona. Jika tidak, dia yang akan mati. Tapi, dia udah gak bersenjata. Lo bagaya siap, bule. Cie, Dasima masih beliin abang aja nih. Genit amat. Lagi pula, sedari awal saya memang tidak suka dengan cara kalian menafsir ulang adegan ini. Terlalu melodramatis. Makanya, saya kasih saja ujungnya. Mesti ada yang mati, biar bisa lebih dramatis lagi. Lagian ente juga selip sih. Mestinya acting Tuan William tuh bisa lebih muda lagi dong. Lu kan daki aki. Pantes aja nih, Dasima lebih pilih Sami mana lebih muda. Cicit! Walah. Ini mah berapa pisan? Punten, Mang. Apa itu? Saya juga mau ikut main lenong atuh. Padahal mah permainan hampir bagus, ya kan? Tapi kalian malah berantem nih, gara-gara dia doang. Anda ini Tuan P. Lain atuh, kan saya bilang saya main lenong di sini juga. Mana bisa? Hanya tokoh dalam ceritanya Dasima yang bisa ikut main di sini. Jangan sok tahu maneh. Kalau saya pengen ikut main di sini, ya kenapa ente bisa atuh? Yaudah, kita biarkan saja orang aneh ini. Kalau gitu, kita balik ke posisi semula. Lah, Ayo. lagi. Burung lagi tuh gua. Action! Nyai, akhirnya Nyai. Akhirnya datang juga. Gusti Allah masih mempertemukan kita lagi, Nyai. Saya sudah lama nunggu Aduh, saya mah selalu sabar nanti, Nyai. Hapunten Abi Saya mah selalu sudah memaafkan Nyai sejak lama sekali. Saya mah tidak bisa berhenti mencintai Nyai. Meski keadaan saya sudah seperti ini, Nyai tetap cinta abadi saya tuh. Siapa kamu anak muda? maaf Tuan, sepertinya ada yang belum saya jelaskan. Ini marhum. Dulu sekali, sebelum saya menjadi Nyai Tuan, dia adalah cinta pertama saya di kampung. CLBK. Udah Tuan, izinkan kami pulang dah. Kita kan cinta abadi ya gak Nyai? Tunggu dulu. Tapi kamu enak betul. Setelah saya selamatkan Dasima dari Samyun, kamu mau pergi bersamanya? Lah, elah. Udah Tuan, udah laki kelasin dah. Tunggu dulu sebentar. Udah Tuan, ridoin aja. Emang udah kudu gitu jalannya. Ngomong-ngomong dulu pada belajar pencak cikalong sama siapa dah? Aki balong dari Ciampe ya Bang? Aki balong yang matanya baca sebelah. Iya Bang. Wah, itu mah saudara seperguruan guru gue, Kang Musanip. Kang Musanip sama Aki Balong tuh sama-sama muridnya Eyang Kasman dari Tenjo. Walah, itu mah kita satu guru, satu ilmu Betul tuh. Udah kapan-kapan kita main tuh ya? Boleh tuh. Ayo duluan, sama ini Nyai. Yaudah sudah. Ayo Nyai. Apa lagi Nyai? Tunggu heula tuh. Sokat tuh. Tuan. Maafkan saya Tuan. Izinkan saya untuk hidup bersama marhum. Terima kasih untuk 8 tahun yang indah bersama Tuan. Kok maafin aja kok. Iya. Bang,
maafin saya, Bang. Dasima. Ini gue. Nyai, ayo kita pulang. Kita pulang ke Kahuripan. Di sana kan rumah kita. Ayo, Nyai. Oh my God! Kenapa harus jadi seperti ini akhirnya? Why? Dasima. Oh iya, masih ada Tuan P. Tuan P! Tuan P! Tuan P! Tuan P! Loh, kok pada diem? Play! And play! Nah, kepada para pemain, silahkan ambil posisi dulu. Perkenalkan, saya Tuan P, administrator pada permainan kali ini. Dan untuk seluruh para beta tester, demikianlah preview pada permainan kali ini. Sejumlah tokoh dalam ceritanya Dasima telah menentukan nasib mereka masing-masing. Ya, lebih tepatnya sebagian dari mereka. Saya akan bertolak dari apa yang sudah mereka ciptakan. Tapi ingat, ini bukanlah akhir sebuah cerita, melainkan baru permulaan. Terima kasih kepada karakter yang beriman atas kesungguhannya dalam pementasan kali ini. Dan sambil menunggu yang lain, mari masuk ke dalam. Ayo. Tuan P, saya tidak mau maju lagi. Tuan P, saya mau menjadi penjahat lagi. Tuan, saya mau pentuan. Saya masih cinta dengan Dasima. Ijazah saya. Tuan,